jurusannya, sekjurnya, dan seluruh stafnya. Saya hormati Ketua DEMA Fakultas Syariah UIN Sultan Hasanuddin Banten, Mas Marwan mana ini? Mas Roga tadi Bang. Yang saya hormati Ketua Umum HFS AKI Bang Suryo Alamsyah, Ketua Pelaksana Iflak 2024 di jurusan Hukum Keluarga Islam, teman-teman semuanya, segenap panitia dan mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Baik, puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah gedung yang luar biasa ini dalam rangka sharing acara Islamic Family Law Competition. Ini acara luar biasa ya, yang digagas oleh teman-teman kita di jurusan HKI. Mudah-mudahan nanti seminar kita berjalan dengan lancar. Nanti saya ingin ke depannya lebih ditekankan kepada sharing ya. Sharing nanti bagaimana materi yang sudah saya sampaikan, nanti teman-teman bisa kritisi, teman-teman bisa tanyakan, teman-teman bisa kasih opini dan sebagainya, sehingga kajian atau seminar pada kesempatan ini berbeda dengan seminar-seminar atau acara-acara yang lain. Kalau saya biasa ngisi acara-acara tabligh itu satu arah, saya ngomong salam selesai. Tapi karena saya menghadapi mahasiswa-mahasiswi yang harus kritis ya, kalau tidak kritis bukan mahasiswa ya, kalau pasif bukan mahasiswa. Makanya nanti saya titik tekankan kepada sharing sehingga nanti bisa berjalan dengan yang sesuai yang diharapkan. Berhubung ini sudah jam 10, saya juga ada dua acara pada hari ini yang harus segera ke Perda MUI, tidak jauh dari sini. Tapi mudah-mudahan materinya akan disampaikan secara komprehensif. Ketika Ketua HFS ya, Ketua Umum HFS HKI Bang Suryo Alamsyah itu datang ke rumah untuk mengundang saya, jujur saya kaget ya ketika mengajukan satu tema yang cukup menggelitik ya di telinga, yaitu antara cinta dan nafsu gitu ya. Awalnya saya berpikir ini hubungannya apa ini dengan AKI gitu ya, dengan hukum keluarga Islam hubungannya apa, dan kenapa narasumbernya bisa saya gitu. Saya itu bukan pakar cinta ya, bukan ahli nafsu juga gitu ya, dan kayaknya di dunia ini belum ada pakar tentang cinta, kayaknya belum ada. Semua orang berhak mengatakan tentang cinta, karena ketika orang jatuh cinta itu tidak bisa dinasehati ya, susah itu nasihati orang yang sedang jatuh cinta itu susah, karena katanya orang yang susah dinasihati itu ada dua, orang yang sedang jatuh cinta yang pertama, dan yang kedua adalah pendukung. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan memberikan satu perspektif sendiri tentang cinta dan nafsu. Nanti teman-teman bisa sharing dengan saya di sini. Tapi perspektif ini bukan dari saya ya, karena saya bukan pakar cinta, sekali lagi. Saya bukan pakar tentang cinta dan nafsu, sehingga insya Allah nanti saya akan paparkan beberapa pendapat dari para ulama, para mufassir, para orang-orang yang berkompeten ketika berbicara tentang cinta. Karena saya berpikir, siapa sih orang yang paling kompeten untuk berbicara tentang cinta? Harus memiliki kualifikasi apa gitu? Teman-teman mungkin ini di sini kan jurusannya apakah semuanya HKI di sini? Maksudnya enggak ya? Ada jurusan di luar HKI enggak di sini? Ada ya, ada ya. Ketika berbicara tentang HKI, misalkan berbicara tentang perceraian, gitu ya, maka kita bisa langsung menanyakan kepada ahlinya, siapa nih? Oh, yang jurusannya HKI, akwal asyasiyah. Siapa nih yang berkompeten untuk membicarakan tentang Al-Quran, tafsirnya? Oh, kita tanyakan orang yang sudah belajar tafsir, mahasiswa ilmu Al-Quran, kita tanyakan, gitu kan?
Saya kira enggak ada. Jadi pertanyaan pertama adalah siapakah yang berkompeten untuk berbicara tentang cinta? Saya kira enggak ada. Tapi meskipun tidak ada, nanti akan saya bedah beberapa tokoh ulama muslim ya, mana UIN kan. Kalau tokoh di luar Islam silahkan cari sendiri aja. Semuanya muslim yang saya cantumin di sini. Yang berbicara tentang mahabbah, tentang cinta, dan juga tentang nafsu ya. Baik, kita awali dengan makna secara etimologi. Nanti ada etimologi, ada terminologi ya. Saya nggak perlu menjelaskan apa etimologi apa terminologi kan sudah masih tahu. Secara etimologi, cinta itu biasanya di dalam literatur kajian keislaman itu biasa dikenal dengan mahabbah. Betul ya? Pernah dengar ya kata mahabbah atau al-hub ya, cinta. Al-hub itu mungkin agak jarang didengar, tapi kalau mahabbah itu mungkin akan lebih familiar di telinga kita ya. Karena mahabbah itu di kajian literatur tasawuf juga ada, di literatur kajian ilmu hikmah juga ada mahabbah. Ada wiridan supaya mahabbah itu. Ini nanya Mas Denny. Biasanya sudah santrinya lama gitu, sudah tarafnya sudah taraf mahabbah. Gitu ya. Jadi dalam literatur keislaman, cinta itu paling pas kalau misalkan kita membedah kata al-hub ya mahabbah, karena tidak ada kata lain selain mahabbah. Tidak ada. Cinta itu paling pas ya mahabbah itu. Nah di dalam Al-Quran kata al-hub atau mahabbah itu diulang sebanyak 83 kali. Ini saya berbicara sesuai kapasitas saya ya, karena ya jurusannya tadi sudah dibacakan oleh moderator. Sebanyak 83 kali dalam Al-Quran kata mahabbah itu disebutkan. Bukan mahabbahnya loh ya, tapi derivasinya. Derivasi itu bahasa keren dari tasrif. Kalau di sini pernah saya mungkin pernah tidak asing dengan istilah tasrif ya, tasrif. Jadi kalau tasrif bahasa kerennya itu derivasi. Ya. Jadi derivasi kata mahabbah itu 83 kali di Al-Quran. Nah, lawan kata mahabbah kalau dalam literatur Islam itu adalah al-bughd. Al-bughd itu biasa artinya benci, tidak suka. Ya, itu al-bughd. Jadi selalu berlawanan antara mahabbah dengan benci. Jadi tidak mungkin satu hati berkumpul antara mahabbah dengan al-bughd. Harusnya loh ya. Kalau sudah ada mahabbah tidak mungkin al-bughd, tidak mungkin benci. Kalau sudah benci tidak mungkin mahabbah. Karena dia taraduf, dia berlawanan. Ya. Sama kayak hidup dan mati, tidak mungkin satu waktu dia hidup, satu waktu dia mati, tidak mungkin, karena dia berlawanan. Itu ya harusnya. Jadi kalau ada yang ngomong saya benci tapi cinta, nah itu gak mungkin tuh. Gak mungkin. Ya, saya cinta tapi saya masih benci, nah itu gak mungkin. Karena kalau sudah mahabbah tarafnya tidak mungkin benci. Karena kalau sudah benci tidak mungkin ada titik mahabbah di hati. Gitu ya. Jadi jangan ada lagi kata-kata benci tapi cinta. Itu mah orang bikin lagu aja. Gitu ya. Artinya apa sih ya? Dari suka, cinta, senang, gitu ya. Terus ketertarikan, itu namanya mahabbah. Nah yang lebih menarik adalah ketika kita berbicara terminologinya, makna terminologi atau secara istilahnya. Saya akan memaparkan sekitar tiga tokoh di sini. Pertama Imam Al-Qushairi, kedua Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, yang kedua Imam Ghazali. Nanti yang paling banyak lebar Imam Ghazali. Kenapa tiga tokoh ini? Pertama Imam Al-Qushairi. Imam Al-Qushairi itu ahli tasawuf. Ya. Salah satu kitabnya adalah Ar-Risalah Al-Qushairi. Itu tentang tasawuf di hatinya. Makanya kalau berbicara tentang mahabbah, dia agak berkompeten lah kira-kira seperti itu. Karena orangnya ahli tasawuf, Imam Al-Qushairi itu mendefinisikan cinta dengan apa? Nah, cinta adalah satu hal yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Cinta yang menyaksikan cinta hambanya, dan Allah pun memberitahukan cintanya kepada hambanya itu. Jadi kata Imam Al-Qushairi, cinta itu adalah penghambaan kepada Allah. Itu cinta tuh. Sekali lagi kenapa? Karena Imam Al-Qushairi itu adalah ahli tasawuf. Kalau ahli tasawuf berbicara
berbicara tentang cinta, maka yang dia lihat adalah Tuhan. Oh, manusia itu tidak pantas untuk dicintai, kata Imam Hussein. Jadi kalau masih ada ngomong cinta kepada makhluk, itu menurut Imam Hussein tidak pantas. Kenapa? Karena cinta itu harusnya abadi. Cinta itu harusnya abadi. Dan cinta yang abadi, cinta yang benar-benar sejati, itu hanya cinta kita kepada Tuhan. Dan sebaliknya, Tuhan cinta kepada kita. Jadi siapapun di sini teman-teman yang ngomong cinta saya abadi kepada kamu, itu bohong. Sudah bisa dipastikan bohong. Kenapa? Karena namanya juga hati. Hati itu kan bahasa Arabnya kolbun. Kolbun itu dari bahasa Arab artinya bergoyang, berpindah-pindah. Sumiyal kolbun litakolbin. Kenapa dinamakan hati? Karena hati itu pasti berubah-ubah. Namanya juga hati. Gak mungkin cinta terus gitu. Gak mungkin suatu hari dia kadang benci, satu hari cinta. Itu hati. Satu-satunya kata Imam Hussein, cinta sejati itu adalah cintanya Allah kepada hambanya dan cinta hambanya kepada Allah. Ini ada di kitab Al-Kashf wal Bayan. Silakan bisa dibuka. Udah ya, ini sedikit tentang versinya orang ahli tasawuf. Sekarang menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Siapa Al-Asfahani itu? Ahli hadis juga, ahli tasawuf juga, ahli tafsir juga, tapi lebih ini ke ahli tafsir sama hadisnya. Kata beliau apa? Mahabbah itu adalah, cinta itu adalah iradatu ma tarahu aw adhuhu khairan. Jadi menginginkan, menghendaki sesuatu yang dianggap baik oleh dia. Jadi ada kecenderungan hati kepada sesuatu yang dianggap baik, dianggap bermanfaat, dianggap sesuatu itu adalah sesuatu yang hebat, yang bagus. Nah, kita tertarik, itu namanya mahabbah, itu cinta. Contoh ya, iradatu ma tarahu aw adhuhu khairan, kan handphonenya iPhone gitu ya. Ya, saya senang nih sama HP iPhone, meskipun ilegal di Indonesia. iPhone 16 belum. Ya, meskipun ilegal, saya suka nih sama iPhone. Saya senang. Kenapa? Karena iPhone itu adhuhu khairan. Karena bagi saya iPhone itu adalah HP yang paling bagus dari sisi kameranya, dari sisi sistemnya, misalkan OS-nya dan sebagainya. Karena saya menyangka, saya menduga, saya meyakini bahwa iPhone itu adalah bagus. Itu namanya mahabbah. Itu cinta, kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Jadi jangan sampai yang ada di benak kita cinta itu kepada manusia, kepada benda juga bisa. Oke ya, bisa dipahami ya. Itu menurut Ar-Raghib Al-Asfahani. Makanya kata Ar-Raghib Al-Asfahani, mahabbah itu ada 3. Yang pertama, mahabbah billah. Cinta karena ada kenikmatan. Cintanya itu atas dasar kenikmatan. Contoh, saya itu makanan paling yang saya suka ya. Saya suka rendang. Makanan yang paling saya suka itu adalah rendang. Kenapa saya suka rendang? Karena ketika saya makan rendang, saya menikmati itu. Adalah laga itu kenikmatan. Ya. Nah, karena ada laga, maka saya mahabbah kepada rendang. Jadi teman-teman semuanya, kata Imam Al-Asfahani, tingkat pertama mahabbah itu adalah karena ada kenikmatan. Jadi kalau tidak ada kenikmatan, ini nggak enak, saya nggak suka, saya nggak mahabbah. Jadi ini paling dasar nih. Jadi cinta gara-gara laga, ada kenikmatan yang kita rasakan. Yang kedua, mahabbah lin naf'i. Kita cinta kepada sesuatu karena ada kebermanfaatan, karena ada manfaat di sesuatu yang kita cintai. Tadi contohnya HP ini. Saya suka iPhone karena bukan iPhone itu nikmat untuk kita konsumsi, bukan, tapi karena lil manfaat, karena ada manfaatnya. Manfaatnya saya rasakan, makanya saya cinta kepada mahabbah, suka gitu. Itu tingkatan yang kedua. Nah, tingkatan yang ketiga, mahabbah lil fadl. Mahabbah karena cinta, karena kita akan mendapatkan keutamaan, mendapatkan afdoliyah. Contohnya apa? Cinta kepada Tuhan.
cinta kepada Rasulullah. Nah, cinta kepada Rasulullah itu apakah kita mengalami atau mendapatkan kenikmatan dikonsumsikan? Tidak. Oke ya. Apakah kita mendapatkan kebermanfaatan itu misalkan Rasulullahnya membantu kita misalkan? Kan enggak. Membantu dalam artian fisik ya. Membantu fisik, kalau teman bisa membantu kita secara fisik ya. Membantu mijitin misalkan, itu manfaat. Tapi Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala kita cintai itu karena ada keutamaan. Sosoknya hebat. Sosoknya luar biasa, ada misalkan kalau wanita cantik gitu ya. Laki-laki yang wanita itu cantik. Saya suka loh ilmu tentang HKI. Gitu ya. Nah, ilmu HKI itu tentang hukum keluarga Islam tidak memberikan manfaat apa kepada saya. Dimakan juga enggak enak. Kitab itu dimakan enggak enak. Tapi ketika saya baca kitab, saya mendapatkan keutamaan yang saya dapatkan. Itu mahal. Makanya coba teman-teman baca buku ulama yang menjomblo, kalau tidak salah ya. Itu karyanya Kiai Husain Muhammad. Ulama yang memilih jomblo. Ulama yang memilih jomblo tidak menikah sampai dia meninggal. Banyak loh. Itu karyanya Kiai Husain Muhammad dari Cirebon. Itu ulama-ulama yang memilih tidak nikah sampai mati. Karena apa? Karena dia lebih cinta sama ilmu daripada sama wanita. Nah, di sini ada enggak teman-teman yang nggak tahu yang lebih cinta ilmu daripada cinta pada lawan jenis? Saya nggak tahu. Nah, yang terakhir menurut Imam Ghazali. Nah, ini yang nanti akan saya sedikit bedakan. Imam Ghazali itu filosof juga ya. Filosof, ahli tasawuf juga. Ini saya ambil karyanya dari Ihya Ulumuddin. Apa kata Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali, al-hubbu ibaratun an mailil qawmi ila syai'in al-mulid. Jadi cinta adalah ungkapan, istilah yang datang dari watak seseorang yang tertarik kepada sesuatu yang dianggap enak, dianggap lezat. Jadi menurut Imam Ghazali, mahabbah itu sudah watak manusia, fitrah manusia. Kalau ada hati manusia tertarik kepada sesuatu, itu namanya mahabbah. Kepada apapun, makhluk hidup, benda mati, kepada sesuatu yang abstrak, tidak kelihatan, kepada sesuatu yang metafor yang tidak kelihatan sama mata kita. Hati kita condong, hati kita, watak kita terbersit, gitu ya, senang kepada dia, itu mahabbah. Itu namanya mahabbah. Makanya cinta itu datang kadang tidak terduga, teman-teman. Makanya ingat kata-kata Sujiwo Tejo ya. Menikah itu nasib, jatuh cinta itu takdir. Menikah itu nasib, jatuh cinta itu takdir. Kita bisa memilih menikah dengan siapa, tapi kita tidak bisa memilih untuk jatuh cinta kepada siapa. Kita bisa memilih, saya mau nikah sama ini, tapi urusan jatuh cinta kita nggak bisa. Saya mau jatuh cinta sama dia aja nggak bisa, karena jatuh cinta itu watak, jatuh cinta itu datang begitu saja, dan nggak bisa disamakan. Cinta itu sifatnya subjektif, bukan objektif. Mohon maaf ya, ini bukan ngomongin fisik ya, atau ngomongin karakter seorang bukan. Mas Alam, tentu kita punya pacar. Kata pacarnya yang jatuh cinta sama Mas Alam, Mas Alam itu ganteng. Cinta. Gimana aja Mas Alam pengen minum mandi, pengen baunya apa, gitu. Pengen minum rambutnya acak-acakan, ya ganteng, ya cakep, cinta. Tapi kalau menurut wanita lain belum tentu cinta sama Mas Alam. Belum tentu masalah itu kan ganteng, karena cinta itu subjektif. Watak yang hadir begitu saja. Makanya jatuh cinta itu takdir, kata Sujiwo. Nggak bisa kita milih, oh saya nggak mau jatuh cinta sama dia, nggak bisa. Oh jatuh cinta kok dilarang, nggak bisa. Jatuh cinta kok dilarang. Makanya dalam Islam mahabbah itu tidak dilarang. Mahabbah itu tidak ada hukumnya. Apakah mubah, haram, wajib? Nggak ada.
ekspresinya. Yang bisa jadi haram itu adalah mengekspresikan cintanya. Itu yang bisa jadi haram. Apa misalkan tadi disebutkan oleh Marwan ya, pacaran misalnya. Oke ya, persetujuan lawan jenis, ya, apalagi sampai mohon maaf berduaan sholat misalkan ya. Nah itu ekspresi cintanya yang menyebabkan haram. Lah cintanya enggak. Cinta itu tidak bisa dihukumi. Cinta itu datang menjadi dari Allah. Pacarnya Mas Alam bisa jatuh cinta kepada Mas Alam, siapa yang kasih? Ya Allah. Apa Mas Alamnya masa-masa? Karena cinta itu gak bisa dipaksa. Gak bisa. Makanya watak kata Imam Ghazali, cinta itu watak. Nah, kata Imam Ghazali, nah ini menarik Imam Ghazali, ini filosofnya di sini. Imam Ghazali bisa memetakan apa sih yang membuat orang jatuh cinta itu. Nah, kata Imam Ghazali ada 5 perkara yang menyebabkan orang itu jatuh cinta. Kalau saya nggak pernah melakukan penelitian Imam Ghazali, yang pertama, hubbun li nafsihi wa dzatihi. Dia mencintai seseorang karena zatnya dia aja, karena emang sosoknya. Contohnya apa? Mencintai diri kita sendiri. Ini tingkatan paling pertama. Kita cinta dong sama diri kita sendiri. Kita nggak mau kita mati, kita nggak mau kita sakit, kita nggak mau kita itu nggak punya uang. Karena apa? Karena kita cinta sama kita sendiri. Kata Imam Ghazali. Itu namanya hubbun li nafsi. Paling dasar. Atau kita cinta kepada seseorang yang memang ada kaitannya sama kita. Pokoknya keluarga ya, bukan orang lain ya. Orang tua kita cintai itu karena kita mencintai karena dia ada keterkaitan sama kita. Makanya bagaimanapun sebandel-bandelnya anak itu pasti ada mahabbah kepada orang tua. Kata Imam Ghazali. Yang kedua, kata Imam Ghazali, cinta itu didasarkan dari ihsan. Ihsan itu adalah perbuatan baik. Cinta kepada setiap orang yang berbuat baik kepada kita. Ada orang sudah ngasih uang kepada kita, royal sama kita, itu pasti dicintai. Makanya orang dermawan itu paling gampang untuk dicintai. Pengen gampang dicintai, jadi orang dermawan. Berbuat baiklah sebanyak-banyaknya, pasti kalian dicintai. Pasti. Coba. Tidak ada ceritanya orang dermawan, orang yang baik dibenci, tidak ada. Paling kalau dibenci sama orang politiknya. Tapi tidak ada satu orang pun yang benci kepada orang yang baik. Jadi melihat kata Imam Ghazali. Yang ketiga, hubungan kata muhsinan fi nafsihi ila nas wa illam yakun muhsinan ilaihi. Cinta kepada seseorang yang berbuat baik kepada orang lain, bukan kepada kita. Berbuat baiknya kepada orang lain. Kitanya enggak kena dampak apa? Contoh siapa? Rasulullah. Kenapa kita cinta kepada Nabi? Karena Nabi itu orangnya baik. Baik kepada siapa? Kepada sahabatnya, kepada keluarganya. Jadi orangnya itu hebat, orangnya itu baik. Kalian cinta kepada contoh ya, kepada Pak Hilman, ya Kak Jurita misalkan ya. Karena baik sama mahasiswa. Nah mahasiswa baru ikutan senang, ikutan cinta, meskipun belum kena dampak kebaikannya dulu. Kita pernah ditolong gak sama Rasulullah? Kan gak pernah. Hidup sezaman aja gak pernah. Ini ngomongin sezaman jangan kerepet kemana-mana. Masalah sezaman itu agak sensitif sekarang. Jadi Rasulullah itu berbuat baik kepada sahabat. Kita gak pernah kedapatan kebaikan Rasulullah, karena kita gak pernah ketemu sama Rasulullah. Tapi kita cinta kepada Rasulullah. Nah kata Imam Ghazali, itu adalah cintanya seseorang kepada orang lain yang berbuat baik kepada orang lain, bukan kepada kita. Bisa ya. Kemudian yang keempat, hubbu syai' lidzatihi. Cinta kepada sesuatu karena wujudnya, karena zatnya. Mas Alam cinta sama pacarnya, ya karena pacarnya cantik, udah sesimpel itu. Ya karena dia bagus, karena dia cantik. Bagi Mas Alam, saya suka rendang tadi, karena rendang itu enak. Ya sesimpel itu. Gitu ya, karena rendang itu bagi saya enak. Saya suka musik, misalkan ya, kalau grup band misalkan, saya suka musiknya Dewa 19.
cocok dengan saya. Itu namanya hubbu syai'i dzati. Orang lain nggak suka sama lagunya dia, ya bodo amat, saya suka kok. Namanya hubbu syai'i dzati. Yang terakhir, ini yang paling agak susah dicerna. Al-munasabah al-khafiyah bainal muhib wal mahbub. Kecintaan yang disebabkan satu frekuensi yang terjalin antara orang yang mencintai dan orang yang dicintai. Jadi al-munasabah al-khafiyah itu kata Imam Ghazali, dia jatuh cinta, tapi jatuh cintanya itu nggak tahu sebabnya apa. Tiba-tiba jatuh cinta aja. Berbuat baik nggak pernah, karena kesakitannya bukan, gitu ya. Karena dia itu berbuat manfaat kepada kita nggak pernah, tapi dia jatuh cinta. Nah ini biasanya kita kenal dengan cinta mutlak. Al-munasabah al-khafiyah. Kamu cinta kepada saya karena apa? Nggak tahu, saya suka. Cantik, ya cantik karena cinta. Atau cinta karena cantik. Beda loh, cantik karena cinta sama cinta karena cantik itu. Kalau cinta karena cantik bisa jadi cintanya hilang tuh kalau dia udah gak cantik. Bener. Tapi kalau misalkan cantik karena cinta, dia gak bakal hilang tuh cintanya. Karena landasan dia itu cinta bukan kecantikan. Gitu ya. Ini menurut Imam Ghazali ya. Saya kira ini menarik sekali ya tentang mendalam sekali. Kalau kalian pengen tahu lebih luas ya pendapat Imam Ghazali, silakan baca kitab Ihya Ulumuddin halaman 296. Kalau bisa sama syarahnya yang bisa baca kitab namanya Ithaf Sadatul Muttaqin karyanya Az-Zabidi. Nah, menurut teman-teman kira-kira cinta itu bisa hilang apa? Bisa nggak kira-kira? Atau ada tingkatannya nggak? Kamu cintanya level 1 deh, cintanya level 5. Kira-kira ada tingkatannya nggak cinta itu? Menurut teman-teman. Nah, kita kembalikan ke ayat Quran saja ya, karena saya sering meneliti tentang Quran. Di Quran itu ada ayat bunyi seperti ini. Ini tentang cinta ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman, yang cinta kepada Allahnya itu lebih tinggi. Asyaddu. Ini nggak saya tulis ya. Asyaddu itu kalau di bahasa Arab artinya paling sangat cinta. Kalau di bahasa Arab, ya teman-teman mungkin belajar bahasa Arab ya dulu pas mondok atau sekarang. Itu ada kata misalkan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Berarti ada perbandingannya dong. Ada yang paling besar, ada yang memang kecil. Rumah ini atau gedung ini itu adalah gedung yang paling besar. Otomatis ada gedung yang lain kan, yang lebih kecil. Nah di Quran itu bahasanya asyaddu hubban lillah. Ada cinta yang paling tinggi kepada Allah. Otomatis ada cinta yang biasa aja. Benar gak? Cinta biasanya kepada Allah. Itu membuktikan kalau cinta itu ada tingkatan, ada level. Kata Imam Az-Zabidi, cinta paling rendah itu namanya al-alaqah. Al-alaqah itu apa sih? Cinta biasa, cinta monyet, senang gitu aja. Alaqah itu artinya hubungan, pacaran. Itu alaqah tuh. Senang PDKT, udah mulai ada seret-seret di hati, itu namanya alaqah. Dia tatapannya menedungkan hati saya. Itu alaqah tuh. Terus udah nyampe Tuhan. Nah itu baru permulaan tuh. Yang kedua namanya irodah. Udah naik level nih. Irodah itu apa? Keinginan untuk mengungkapkan. Irodah. Kalau udah mulai seret-seret di hati, pengen rasanya WA terus gitu. Kayaknya sehari nggak nelpon tuh nggak enak. Itu levelnya udah level tuh. Irodah namanya. Nanti kalau udah mulai WA-an, nanti yang ketiga nih, as-sobabah. As-sobabah itu sudah mencurahkan. Udah ketemuan, gitu ya. Udah mulai ngobrol, udah mulai COD-an, udah janjian aja gitu. Udah mulai janjian. Nah itu sudah level 3. Yang keempat ada namanya al-ghuram. Ini ada lagu Arab ya. Ghuram gitu. Nah ghuram itu artinya cinta juga. Apa ghuram itu? Hubbun lazimul lil qalbi mulazamatul gharib li gharibi. Cinta yang sudah nancep dalam hati.
jatuh cinta dia sama kamu. Nuborong. Udah pokoknya udah mulai susah dinasihati, udah borong tuh. Ya, udah apa cuma kita. Dia itu kan orangnya gini-gini juga. Ini udah nempel di hati nuborong. Nanti nomor 5 ada namanya al-wuddu. Al-wuddu kalau di Asmaul Husna ada al-wadud yang maha mencintai. Al-wuddu itu sofwatul mahabbah. Cintanya sudah murni. Wa khalisuha wa nubuwa. Cinta murni namanya. Itu al-wadud. Sudah tidak cuma nempel di hati, tapi juga sudah memurnikan dari yang lain. Sudah murni. Dia doang udah. Yang saya cintai itu dia doang. Itu namanya al-wuddu, itu tingkat kelima. Tingkat yang keenam ada namanya syaghof. Di Quran ada qad syaghofaha hubba. Itu ceritanya Nabi Yusuf tuh ya. Qad syaghofaha hubba. Jadi Nabi Yusuf itu orang yang dicintai oleh masyarakatnya. Sampai ibu-ibu aja itu lagi ngirisin bawang, nggak kerasa pas Nabi Yusuf lewat yang diiris adalah tangannya. Itu qad syaghofaha hubba. Saking cintanya itu sudah syaghof. Syaghof itu apa? Husulul hubbi ila syaghofil qalbi. Cintanya meresap dalam hati. Wow, udah susah dihilangkan, udah susah. Ibarat air itu sudah meresap dalam pakaian. Susah ada. Di atasnya lagi ada al-ishqun. Ishqun itu sudah rindu. Al-hubbu al-mufrid alladhi yakhufu ala sahibihi. Nomor 7. Cinta yang sudah ada kekhawatiran. Nah itu udah level 7. Saya khawatir kamu kenapa-napa. Pokoknya saya nggak mau kamu pulang malam-malam tahu terang busyam. Pokoknya kamu nggak boleh naik angkot harus antar sama saya. Nggak boleh ikut teman, harus sama saya. Itu sudah mulai apa namanya? Kalau lagi pacaran namanya apa? Sudah posesif. Al-ishq sudah posesif. Sudah mufrid. Mufrid itu udah berlebihan. Al-mufrid itu udah al-ishq. Pokoknya harus ketemu. Saya nggak bisa nih sakau lah sakau. Al-ishq itu. Jatuh cintanya udah bersakau. Ada lagi di atasnya lagi. Posesif itu baru level 7. Level 8 ada namanya at-taymu. At-taymu itu at-tadallul fil hubbi. Ini udah mulai budak cinta ya. At-tadallul itu sudah merendah. Di hadapan orang yang kita cintai kita udah rendah. Saya siap. Saya sama kamu saya jangan apa kamu aja dan marah. Dipukuli sama kamu saya nggak marah. Kamu marah saya diem lagi. Nah itu sudah at-taymu. Udah at-tadallul, kita udah rendah di depan orang yang kita cintai itu udah. Itu namanya budak cinta. Ada lagi yang di atas lagi nomor 9 namanya at-ta'abbud. Sudah menghamba, itu udah menyembah yang kita cintai. Kamu jangan pergi dari saya nggak mau hidup saya nggak bisa kalau sama kamu lalu rakyat. Dan itu udah ta'abbud tuh. Makanya kalau ke manusia kayaknya nggak mungkin ta'abbud. Hanya kepada Allah. Jadi jiwanya akan hilang kalau tidak ada dia. Ada lagi kan di atasnya ada namanya al-khallah, khalilullah. Ini kata Imam Az-Zabadi hanya dimiliki oleh 2 orang tingkat ke-10 ini, yaitu Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad. Makanya Nabi Ibrahim itu julukannya adalah khalilullah, kekasihnya Allah. Karena apa? Karena sudah level 10 al-alamin qarada biha al-khalil. Dia itu tidak ada orang lain, hanya Allah. Tidak ada yang lain, yang ada cuma Allah. Yang lain itu nggak pantas, tidak pantas dicintai. Istri kita, anak kita, semua teman kita, orang tua kita itu nggak pantas